Mahabbah Cinta Ustadz Tampan, episode 14, Bulan Madu. Apa kabar teman-teman diari Sobat 7? Masih ingin lanjutkan ya? Untuk episode Mahabbah Cinta Ustadz Tampannya. Sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe, like dan komentarnya ya teman-teman. Yuk untuk kelanjutannya kita simak bersama-sama. Bab 14, Bulan Madu. Bah, kalau diizinkan, sore ini saya mau izin membawa Zahra ke Bandung, ucap Asmi. Boleh, siapa tahu pulang dari Bandung Abah dan Umi dapat hadiah cucu, ucap Kiai Somad. Uhuk-uhuk, suara Zahra terbatuk-batuk. Minum dulu mbak, hahaha, suara Maulidia cekikikan memenuhi ruangan. Mas, tadi katanya kamu mau nemenin Zahra booking hotel, ucap Zahra sambil melotot pada Asmi. Iya ya, ucap Asmi yang mendadak gagap mendengar kata booking hotel. Otaknya sudah traveling kemana-mana. Segera Zahra dan Asmi masuk ke kamar. Zahra segera mengunci pintunya. Mas, jangan seenaknya gitu dong. Apa maksud Mas bilang mau ngajak aku bulan madu begitu ke Abah? Aku kan malu Mas. Mas jangan seenaknya sendiri gitu dong. Bukan karena aku baik-baikin Mas tadi. Mas bisa seenaknya sendiri ngajakin aku begituan ya. Ingat perjanjian kita Mas, aku cuma merasa bersalah pada Mas. Aku nggak ada perasaan apa-apa sama Mas, cecar Zahra tanpa ampun pada Asmi. Seketika wajah Asmi merah padam. Pengakuan Zahra barusan amat melukai hatinya. Asmi diam, tidak menjawab apapun. Ia meninggalkan Zahra dalam diam. Ia mengambil rokoknya, menghisapnya di balkon depan kamar. Mas, aku nggak suka kamu ngerokok, cecar Zahra. Bau Mas, Mas jawab dong. Mas, hening. Mas, aku nggak suka kamu ngerokok, bukannya kamu nggak suka sama aku. Apapun tentang aku kamu nggak suka, kan? Bahkan dengan pernikahan ini mungkin cuma aku yang bahagia. Bodoh memang aku, ujar Asmi dingin sambil tertawa sinis. Dek, hati Zahra berdesir. Aku nggak bilang kita akan bulan madu. Aku bilang kita akan ke Bandung. Nggak ada yang bilang bulan madu. Itu cuma persepsi Abah dan kamu. Aku cuma mau ajakin kamu ke kebun kopi milik teman. Lalu melihat tempat kursus desainmu di Bandung. Aku sudah riset kecil-kecilan tentang jurusan yang kamu mau. Tapi kalau kamu tidak bersedia, ya sudah, ucap Asmi dingin. Zahra diam tak bergeming. Salah langkah dan tergesa berprasangka. Sungguh ia menyesal, ia menggigit bibir bawahnya. Maaf, ucap Zahra penuh sesal. Asmi diam menyesapi rokoknya. Mas, aku minta maaf, ucap Zahra sekali lagi. Wajahnya penuh sesal. Entah mengapa ia menyesali betul tindakannya. Mengapa juga ia menjadi takut dengan diamnya Asmi. Sejak kapan ia menjadi takut dengan Asmi, Zahra yang angkuh dan tak bisa diatur. Mengapa jadi begini? Zahra sendiri bingung dengan tingkahnya. Aku juga minta maaf, kenapa tidak menyampaikan dulu pada kamu? Jadinya salah paham begini. Maksudku ingin buat kejutan, ucap Asmi. Zahra terisak, entah mengapa ia menjadi cengeng begini. Hei, jangan menangis, maaf Zahra. Mas kelepasan emosi, Asmi menjadi panik. Zahra makin menangis, Mas nggak salah. Zahra yang salah. Zahra sudah prasangka sama Mas. Zahra sudah bikin Mas sakit semalam. Siang ini Zahra sudah menyakiti hati Mas lagi, ucap Zahra dengan bahu bergetar. Tangisnya makin tak bisa dibendung. Refleks Asmi memeluk Zahra, tangisnya kencang di dada Asmi. Bahu Zahra yang bergetar di dekap Asmi. Degup jantung dua insan berdetak lebih kencang. Meski hati mereka lebih damai, entah damai dari mana yang menyergap keduanya. Tangis Zahra pelan-pelan mereda. Asmi melepaskan pelukannya. Zahra tetap berdiri mematung. Entah mengapa ia kecewa saat pelukan Asmi terlepas. Ini beberapa brosur kursus di Bandung. Kamu bisa lihat-lihat dulu. Nanti kamu pilih satu, ucap Asmi sambil menyodorkan brosur. Dek, mata Zahra tidak percaya. Kamu suka?
Zahra, kamu kok diam? Kamu nggak suka ya? Tanya Asmi. Suka mas. Makasih ya mas. Ucap Zahra sambil menerima brosur dari Asmi. Hati Zahra berbunga-bunga sekali. Entah karena pelukan, apakah karena brosur kursus. Aku minta maaf belum bisa mengabulkan keinginanmu kuliah formal. Karena 4 tahun untuk kuliah formal cukup lama. Apalagi status kita menikah, mungkin akan membatasi pergerakanmu. Mas mungkin akan mengajakmu ke beberapa kota mengurusi pekerjaan Mas. Kalau kamu ambil kursus, waktunya lebih pendek dan lebih fleksibel. Lagi pula Mas yakin kamu bisa belajar lebih lanjut selepas kursus. Nanti Mas cari uang buat bikinin kamu butik kecil selepas kursus, terang Asmi. Iya Mas, kursus saja aku juga suka. Kok, makasih Mas, ucap Zahra sungguh-sungguh, senyum simpul Asmi tersungging manis. Mas, kita menginap di mana? Hotel aja ya? Mas belum punya rumah di Bandung, ucap Asmi. Hotelnya pesan 2 kamar ya Mas. Kenapa? Aku masih belum terbiasa tidur seranjang sama Mas. Maaf, ucap Zahra sambil menggigit bibir. Asmi menghela nafas. Oke, nanti aku pesan 2 kamar, ucap Asmi setengah hati. Beratnya perjuanganku mendapatkanmu Zahra, batin Asmi. Selepas asyar Asmi dan Zahra menuju stasiun, Asmi sudah menyiapkan semuanya. Perjalanan kereta menuju Bandung yang melewati hamparan pegunungan yang indah adakah tujuan Asmi. Ia sengaja mencari kursi yang paling depan agar lebih privat dan lebih luas. Zahra yang baru kali ini naik kereta api, nampak antusias meskipun awalnya ia menolak rencana ini. Zahra terbiasa menggunakan fasilitas abahnya yang lengkap, naik mobil, naik pesawat. Bukan naik kereta api seperti saat ini. Tapi bukan Asmi kalau tidak ingin yang aneh-aneh, ia ingin semua yang mereka lalui berdua berkesan. Zahra sibuk mengamati jendela kereta api. Ia mengeluarkan buku coret-coretnya. Di buku itu dia bebas menggambar desain baju sesuai hayalannya. Kali ini dia tidak menggambar baju, tapi pemandangan dari balik jendela. Asmi hanya senyum-senyum sendiri memandangi wajah Zahra yang penuh senyum. Ia mengalihkan pandangannya menuju gadget yang ia punya. Zahra, besok kita menginapnya di Hotel Galeri Seni ya, kata Asmi. Itu kan hotel tua Mas, nggak ada yang lain apa? Tanya Zahra. Aku sudah coba cari hotel lain, full book semua. Ada juga tapi hotel kelas melati, Hotel Orchid ada sih. Tapi cuma 1 kamar. Kalau kamu mau sekamar, ya Hotel Orchid itu ada yang double bed kok. Hotel Orchid kan bintang 5. Kalau yang ada 2 kamar ya Hotel Galeri Seni, itu bintang 5 juga sih. Tapi ya memang hotel sejarah ya. Jadi historis gitu. Jelas Asmi panjang lebar. Zahra terkesiap. Dia tidak mengira kalau suaminya sudah berupaya keras untuk ini semua. Iya Mas, nggak apa-apa, tukas Zahra. Dia tidak mau dianggap menjadi cerewet. Dia juga tahu berapa rate hotel bintang 5 juga pasti tidak murah. Memesan 2 kamar di sana dalam waktu seminggu ke depan pasti juga mahal. Kereta api meluncur cepat meninggalkan Pati. Perjalanan darat kurang lebih 16 jam cukup melelahkan sepertinya. Tapi nyatanya Asmi benar-benar tidak salah pilih. Dia bebas memandangi wanitanya selama 16 jam tanpa harus banyak rencana. Selepas salat Isya di kursi penumpang, Asmi memesan 2 nasi goreng dan es teh manis. Makan dulu Zahra, ucap Asmi. Zahra menerimanya dengan senang hati. Perutnya mulai keroncongan ingin diisi. Enak banget baunya, kata Zahra. Ya. Tiap naik kereta aku pasti beli nasi goreng. Nasi goreng kereta api ini terkenal enak dan memorial banget. Jelas Asmi panjang lebar. Zahra sudah asik mengunyah nasi gorengnya. Asmi hanya tersenyum sambil memandangi nasi goreng kesukaannya. Mana yang membuatnya suka? Entahlah. Tepatnya makan nasi goreng bersama Zahra yang membuatnya suka. Saking asyiknya makan,
Zahra sampai tidak sadar kalau ada nasi yang menempel di ujung bibirnya. Refleks tangan Azmi membersihkannya memakai tisu. Dek, kedua mata bertemu. Maaf, nasi menempel, kata Azmi sambil menunjukkan tisunya. Zahra terkesiap, wajahnya merona. Ia mengangguk pelan dan melanjutkan makan yang menjadi canggung. Selesai makan, Azmi menyodorkan kotak kado berwarna pink. Buat kamu, ucapnya sambil tersenyum. Apa ini? Tanya Zahra. Buka aja, hadiah buat kamu, ujar Azmi. Notes kecil di kado tertulis, teruntuk bunga terindah. Zahratun Nisa, terimalah kado kecil ini. Tertanda, penggemar beratmu. Wajah bersemu merah Zahra terlihat jelas, pipinya kemerahan, bibir mungil pinknya menyungging tipis amat tulus. Kok nggak dibuka sih? Tanya Azmi. Nanti isinya aneh-aneh, ujar Zahra. Padahal dia mati-matian gengsi takut baper sendiri. Duh, tenang aja, bukan ngeri kok isinya. Ceplos Azmi kesal karena tidak sabar ingin tahu reaksi Zahra. Zahra melotot sambil memukuli Azmi dengan kotak kado. Bersambung, terima kasih teman-teman yang masih setia di channel kami. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. See you.